Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kami berharap Bapak, Ibu, dan keluarga saat ini di masa pandemi COVID-19 selalu sehat dan dilindungi Tuhan. Kembali bertemu dengan kami, podcast Majalah Narwastu. Ini adalah podcast Majalah Narwastu yang ke-17. Seperti yang sudah berulang kali kami sampaikan, selain Majalah Narwastu menerbitkan majalah dalam edisi cetak sekali sebulan, ada media online, juga ada podcast. Jadi acara Majalah Narwastu bisa juga dilihat di aplikasi YouTube atau di podcast. Bapak Ibu para sahabat sekalian, kali ini saya bersama seorang ibu pendeta yang sangat inspiratif, seorang perempuan tangguh yang cerdas. Beliau adalah salah satu penasehat Majalah Narwastu, Ibu Pendeta Dr. Sarah Pipi MPC PSD. Beliau sehari-harinya adalah Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Getsemani. Dulu beliau juga mantan Ketua DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia bidang teologi dan kerohanian. Saat ini juga pembina Yayasan Anugerah Bina Bangsa dan pernah menerbitkan renungan bulanan yang kita kenal dulu untuk kaum profesional Pijar. Dan yang unik, beliau juga seorang hamba Tuhan atau pendeta yang terbiasa melayani orang-orang marginal seperti pemulung, juga gelandangan, juga tidak ragu-ragu untuk melayani korban bencana alam, bahkan korban gempa seperti di Nias, di Gunung Merapi, bahkan di Jawa Barat dulu. Juga melayani di lembaga pemasyarakatan dan juga pernah melayani kaum selebriti atau artis Kristen di Indonesia. Baik, banyak hal yang mau kita tanyakan ke beliau, terutama soal pelayanan di masa pandemi COVID-19. Saya sapa beliau. Shalom Ibu Pendeta Sarah Pipi. Shalom Pak Jondro. Ibu bisa buka masker Bu ya? Boleh ya, saya buka masker. Ya. Puji Tuhan. Kita bisa berbincang Bu ya? Iya. Ini kita sudah 2 tahun lebih Bu menjalani masa pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Ibu selama ini sangat aktif melayani di berbagai daerah, di acara KKR. Kemudian bahkan Ibu ke Bandung pun masih nyetir sendiri mobil Bu ya. Gimana Ibu rasakan masa pandemi COVID 2,5 tahun ini dalam aktivitas pelayanan Ibu? Baik. Selama masa pandemi boleh dikatakan aktivitas di luar rumah lebih banyak terhenti, dan saya lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Tentunya bukannya diam, tetapi di masa-masa pandemi hampir 2,5 tahun itu saya memberikan motivasi kepada jemaat-jemaat ya, motivasi kepada wanita-wanita Kristus. Ternyata sekalipun kita di dalam rumah, tetapi kita boleh melakukan perkara-perkara yang Tuhan ingin kita lakukan. Memang saya lebih banyak waktu-waktu itu saya gunakan untuk berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Saya mencoba mencari suara Tuhan dan saya sangat bersyukur. Dengan masa pandemi 2,5 tahun saya merasa sangat diberkati. Diberkati di sini adalah saya dapat bersekutu dengan Tuhan dan saya lebih mengerti apa itu pikiran Tuhan. Karena selama ini banyak yang keliru dalam pikiran saya tentang Tuhan. Tapi di masa-masa pandemi saya bergaul akrab dengan Tuhan. Saya mengerti apa rancangan Tuhan sesungguhnya, apa itu berkat Tuhan. Sehingga setelah saya berdiam dalam hadirat Tuhan, saya mulai menghubungi wanita-wanita, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Lalu saya tanya potensi mereka apa, sehingga mereka saya ajak bergerak, yuk lakukan dari dalam rumah. Itu yang pintar masak, saya suruh mereka apa yang kalian bisa masak. Ya, mereka masak. Lalu yang pintar memanage, yang banyak kenalan, tolong kalian tawarkan ke teman-teman kalian. Kita buka PO.
ada masakan ini, dan semua tetap bergerak dari dalam rumah. Sehingga firman Tuhan yang mengatakan ketika kita menghadapi ujian, saya betul-betul memegang 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa serta mengucap syukur, karena itu yang Tuhan inginkan. Tentunya ada satu pertanyaan, apa iya di saat pandemi, bahkan ketika saya mau melayani, waktu itu ada undangan dari Narwastu, dalam perjalanan saya siap untuk menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba anak saya katakan, "Mama, saya positif." Saya kaget, karena apa? Satu hari sebelumnya, sebelum saya datang ke Narwastu, itu saya ketemu sama anak saya, sama putri saya, di mana pada saat itu ulang tahun dari cucu saya. Jadi saat ulang tahun dia yang ke-17, kita makan sama-sama. Nah, putri saya itu punya kebiasaan kalau makanan dia itu dia suapkan ke saya. Itu tanda dia sayang ke saya. Sehingga saya pikir, wah, ini jangan-jangan saya kena dampaknya. Saya hanya berpikir waktu itu, jangan sampai saya terkena virus lalu menularkan ke orang lain. Sehingga saya katakan, waktu itu sudah di depan kantor Narwastu, saya katakan, "Bapak Jondro, tolong, ini saya baru dapat berita putri saya kena, dan saya harus waspada, jangan saya membawa ini." Sehingga saya tidak jadi masuk ke kantor Narwastu, saya kembali ke rumah. Dan ketika itu anak-anak saya satu keluarga, suami, istri, serta cucu saya kena. Itu bulan Juli tahun lalu. Dan saya pun periksa, ternyata saya negatif. Tapi anak saya bilang, "Ma, minggu depan periksa lagi, karena itu bisa 1 minggu." Dan 1 minggu kemudian saya periksa, saya tetap negatif. Begitu, Bu ya? Iya, saya puji Tuhan karena bukan semata-mata mujizat terjadi. Saya yakin Tuhan memberikan mujizat, tapi saya juga taat. Ketaatan saya adalah saya menjaga kesehatan, saya tetap ikuti protokoler kesehatan, semua saya jalani. Selebihnya itu bagian Tuhan. Saya pikir memang ada pertanyaan, kenapa anak cucu saya kena? Itu menjadi satu pertanyaan. Mereka yang setiap pagi berdoa bersama-sama atau tetap? Dan itu memang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan orang-orang percaya yang taat sekalipun sempat kena. Itu menjadi satu pertanyaan bagi saya. Sehingga saya banyak bertanya kepada Tuhan, sambil saya tetap memberikan motivasi kepada wanita-wanita Kristus yang lain. Dan yang saya terapkan di masa pandemi adalah berdoa di dalam bekerja. Karena itu yang Tuhan mau, yaitu tetap bersukacita senantiasa dan tetap berdoa lalu mengucap syukur. Loh, udah kena ini masih bisa mengucap syukur. Saya katakan justru saya bilang, kita mengucap syukur bukan karena kita kena virus, kita mengucap syukur bukan karena pandemi, tapi kita mengucap syukur karena kita masih punya Tuhan. Gitu, Bu ya. Kita memiliki Tuhan Yesus dan kita adalah milik Tuhan Yesus. Segala sesuatunya kita percaya, kita berserah kepada Tuhan. Ya. Nah, singkat kisahnya, setelah melewati pandemi, justru yang saya lihat masa-masa yang paling sulit adalah setelah masa pandemi ini. Sekarang kan sudah landai, tapi saat-saat inilah yang paling kritis. Banyak yang kecewa. Banyak rumah tangga yang bercerai. Anak-anak, ada berapa anak yang hari ini menjadi klien saya. Konselor, Bu. Saya menjadi konselor karena saya punya background psikologi pendidikan. Jadi mereka itu ada yang mengalami goncangan jiwa ya, karena mereka nggak bisa bersosialisasi, lalu mereka banyak menghabiskan waktu mereka dengan gadget. Ini dampaknya sangat berat bagi anak-anak, khususnya anak-anak yang berusia dari 7 sampai 20 tahun. Gitu, Bu ya. Ya. Dan ini saya hadapi sampai sekarang, ada beberapa yang menjadi klien saya yang saya masih berikan terapi untuk mereka.